Polisi gerebek sarang narkoba, 2 pria ditangkap. Banjir bandang landa kota Parapat. Tadarus tunanetra dengan Al-Quran Braille. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek bantaran rel kereta api Tembung yang rawan peredaran narkoba. 2 orang yang diduga bandar narkoba ditangkap beserta barang bukti sabu. Kawasan bantaran rel kereta api Tembung kembali digerebek petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas sempat terlibat pergumulan saat akan mengamankan 2 pria yang diduga bandar narkoba. Dari 2 pelaku, polisi menyita beberapa paket besar sabu dengan berat lebih dari 20 gram dan sejumlah alat hisap sabu. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, menyebut bantaran rel kereta api Tembung memang dikenal sebagai salah satu sarang narkoba. Bahkan lokasi ini sudah berulang kali digerebek, namun praktek serupa masih terus ditemukan. Polisi juga menghancurkan dan membakar gubuk yang dijadikan lokasi transaksi narkoba. Sasaran kita saat ini yaitu daerah Pancasila yang dekat dengan Bandar Kalibang, dan kita telah mendapati sebuah tempat yang dijadikan sebagai barak untuk menjual narkoba. 2 pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan kini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Medan. Keduanya terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait mendatangi produsen minyak kita di Kota Medan. Petugas melakukan pengukuran takaran minyak kita secara manual. Untuk memastikan takaran minyak kita yang dipasarkan sesuai, petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait melakukan pemeriksaan produsen minyak kita di Jalan Brigjen Zain Hamid. Di lokasi ini, petugas melakukan pengukuran secara manual dengan mengambil beberapa bungkus minyak kita secara acak. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya minyak kita yang takarannya tidak sesuai dengan kemasannya, seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain. Kanit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Rudianto Manurung, meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai. Salah satunya kita ambil sampelnya, kita ukur, kita tuang, dan kita ukur dalam bejana ukur dari kaca. Ternyata hasilnya ketiga-tiganya sesuai dengan kondisinya, yaitu dalam kemasan 1 liter terdapat 1 liter, bahkan ada lebih sedikit ya. Kalau menurut penjelasan tadi itu wajar, asal jangan kurang. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan ukuran tadi ya. Sebelumnya, tim gabungan juga melakukan sidak di beberapa pasar tradisional dan belum menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 4 warga Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang ditangkap tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka diamankan usai memukul seorang maling jemuran hingga meninggal dunia. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat mengevakuasi jasad pria tewas usai dipukuli warga. Pria ini kedapatan mencuri jemuran di salah satu rumah warga di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, sehingga amarah warga memuncak dan dianiaya beramai-ramai. Tubuh korban yang belum diketahui identitasnya ini kemudian dibuang warga ke aliran air yang dipenuhi semak belukar.
Polisi yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi dan mencari warga yang terlibat dalam penganiayaan korban. 4 orang warga kemudian ditangkap, termasuk 1 warga korban pencurian. Warga mengakui telah memukuli maling tersebut hingga tak sadarkan diri dan kemudian membuang jasadnya menggunakan becak bermotor. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri. Karena jika pelaku pencurian meninggal dunia, proses hukum tetap akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di Rumah Sakit Bayangkara ya Pak. Bayangkara. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan identitas korban. Polisi meminta kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya dapat mendatangi Polsek Medan Tembung dan Satreskrim Polrestabes Medan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Banjir bandang landa Kota Parapat, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, banjir bandang menerjang kota wisata Parapat di Kabupaten Simalungun. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Itulah visual amatir yang direkam warga saat banjir bandang melanda kota wisata Parapat Danau Toba di Kecamatan Giresang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Derasnya arus banjir menyebabkan ruas sejumlah jalan protokol di kota wisata Parapat lumpuh total dan tidak dapat dilalui masyarakat. Banjir sendiri diakibatkan meluapnya Sungai Batu Gagah menyusul hujan deras yang melanda kawasan ini selama beberapa jam. Petugas kepolisian sendiri terpaksa mengalihkan arus lalu lintas yang menghubungkan 3 kabupaten kota karena cuaca buruk juga menyebabkan terjadinya longsor yang menutupi jalan utama. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan kuliah umum di Universitas No Mention Kota Medan. Dalam kesempatan ini, Natalius Pigai menghibur mahasiswa dengan menyanyikan lagu Batak. Dalam rangkaian acara No Mention Festival 2025, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menjadi salah satu pembicara memaparkan pentingnya hak asasi manusia harus terus dipertahankan. Menurutnya, dengan penegakan hak asasi manusia sama halnya dengan membangun peradaban sebuah bangsa. Kepada ratusan mahasiswa Universitas No Mention Kota Medan, Natalius Pigai juga sempat menceritakan kisah hidupnya yang berawal dari tukang parkir hingga mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Dalam kesempatan itu, Natalius Pigai juga sempat menghibur mahasiswa dan undangan yang hadir dengan bernyanyi lagu Batak dan menari bersama. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan warga berkumpul di Konsulat Jenderal India di Kota Medan untuk merayakan Holi atau Festival Warna. Dalam perayaan ini, setiap peserta menyiramkan bubuk warna-warni. Memasuki musim semi atau akhir musim dingin, masyarakat di India terutama yang beragama Hindu memiliki tradisi perayaan Holi atau Festival Warna, termasuk di Kota Medan yang digelar di Konsulat Jenderal India yang terdapat di Jalan Uskup Agung. Puluhan warga keturunan India dan para tamu undangan saling mengoleskan dan menyiramkan bubuk berwarna-warni yang menjadi ciri khas dari perayaan Holi. Perayaan Holi atau Festival Warna saat ini telah populer di dunia sebagai simbol kemenangan kebaikan melawan kejahatan dan perayaan cinta, persatuan, serta kebersamaan. Festival ini juga dimeriahkan penampilan para anak-anak dengan berbagai tarian Bollywood serta bazar makanan khas India. Konsulat Jenderal India di Medan sangat bersyukur dapat bersama-sama merayakan Holi di Kota Medan. This festival includes everyone
everyone comes, enjoys, and it increases inclusivity. What we say, just like in North Sumatra, a lot of religious people are here, and here you see all of us are here today to celebrate this particular festival. Perayaan Holi diharapkan dapat lebih menjangkau masyarakat luas dan menjadi agenda tahunan untuk menarik minat para turis. Sebab Kota Medan memiliki The Little India, yakni pemukiman terpusat masyarakat keturunan India. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tadarus tunanetra dengan Al-Quran Braille, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara penyandang tunanetra di Kota Medan menggelar tadarus dengan Al-Quran huruf Braille. Mereka menargetkan dapat 2 kali khatam Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Dengan kusyuk, puluhan tunanetra di Kota Medan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan tekun, jari-jari para tunanetra ini meraba setiap huruf di Al-Quran Braille. Keterbatasan penglihatan sama sekali tidak menghalangi para tunanetra ini untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setiap hari Kamis dan Minggu, para tunanetra ini sengaja berkumpul di kantor Persatuan Tunanetra Indonesia daerah Sumatera Utara di Jalan Sampul Medan untuk menggelar tadarus. Dipandu sesama tunanetra yang telah mahir membaca Al-Quran Braille, para anggota Pertuni bergantian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh ada Pak, ada yang mengontrol bacaan-bacaan mereka. Itu kalau misalnya ada kesalahan itu diarahkan oleh pengontrolnya karena di sini ada guru-gurunya Pak. Para tunanetra berharap dapat 2 kali khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ratusan warga menikmati kemeriahan Ramadan dengan berbuka puasa di lokasi Festival Ramadan Berkah. Di sini warga dapat menikmati kuliner hingga wahana bermain anak. Festival Ramadan Berkah di Jalan Dr. Mansur Medan menjadi salah satu lokasi favorit warga saat berbuka puasa tahun ini. Setiap harinya ratusan warga datang untuk berbuka puasa dan menikmati berbagai jenis kuliner tradisional yang dijajakan oleh puluhan UMKM. Lokasi Festival Ramadan ini tepat di depan kolam renang Selayang. Gelaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Dispora ini akan berlangsung hingga akhir Ramadan. Salah seorang pedagang, Mandra Saputra, mengatakan alat pembuatan kerak telur didatangkan langsung dari daerahnya, Cengkareng, Jawa Barat. Tidak ada modifikasi bahan dan bumbu, kerak telur buatannya sama persis dengan yang dibikin masyarakat Betawi. Setiap harinya dapat terjual hingga 100 porsi. Alhamdulillah kalau nggak hujan, lumayan bang. Bisa buat ongkos pulang kampung lah. Dan jadi lebaran kita ya tahun ini ya. Kangen bang. Berapaan harganya 1 porsi? Yang telur ayam 20 bang, bebek 25.000. Sembari menunggu berbuka, warga dapat berkeliling untuk melihat langsung proses memasak dan meracik minuman di beberapa stand. Menurut warga, Festival Ramadan ini cukup menarik karena warga tidak perlu berpindah tempat untuk memperoleh menu makanan. Banyak kali pokoknya makanannya tuh beragam, yang pokoknya worth it banget. Soal harga masih bersahabat atau gimana? Jelas dong, masih normal banget. Sementara tim penyelenggara Intan Dinari menyampaikan dalam festival ini juga ada berbagai hiburan dan perlombaan untuk anak-anak dan remaja hingga wahana bermain. Kuliner, kemudian di sini juga ada fashion, kemudian di sini juga ada wahana. Di sebelah sana itu ada wahana permainan untuk anak-anak yang sambil berbuka ataupun setelah berbuka, orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk bermain di sana gitu. Untuk harga jajanan Ramadan di lokasi ini cukup terjangkau, mulai dari 2.000-an. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, berbagai makanan ringan selalu diburu warga untuk menu berbuka puasa. Salah satunya kue bongko atau biasa disebut jongkong. Perpaduan tepung beras dan gula merah membuat kue ini menjadi menu favorit warga untuk berbuka puasa. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat kue jongkong di Kabupaten Mandailing Natal. Pesanan kue ini meningkat hingga 100%. Rasanya yang legit menjadikan kue ini sebagai menu favorit warga yang ingin berbuka puasa. Proses pembuatan kue ini juga tidak terlalu rumit. Tepung beras diolah dengan sedikit campuran gula merah yang kemudian diberi kuah santan dan selanjutnya dimasak dengan cara dikukus. Pembuatan kue jongkong sendiri terus mempertahankan daun pisang sebagai media pembungkus. Pasalnya, daun pisang diyakini memberikan sensasi rasa tersendiri bagi kue jongkong. Pembuatan kue ini juga tidak menggunakan pewarna buatan, namun tetap mempertahankan pewarna alami dari daun pandan yang diperas. Kalau permintaannya, kalau bulan puasa sih meningkat, pesan-pesanan ada juga yang berdatangan, mau dijual di pasar juga. Kita jual berapa perbungkusnya? Perbungkusnya 6.000. Permintaan kue jongkong ini meningkat memasuki bulan Ramadan. Jika di hari biasa hanya menghabiskan 100 bungkus, menjadi 200 bungkus seiring naiknya permintaan pelanggan. Harganya pun cukup terjangkau, yakni Rp6.000 untuk satu bungkus kue jongkong. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.